Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatammu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tataqqaqu al-maqasid wal ghayth alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat podcast ni yang MUI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melantunkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya lah acara podcast semua ini terselenggara dan terlaksana. Semoga acara yang kita adakan ini dapat memberi kontribusi sumbangan dan manfaat kepada umat. Kemudian salawat tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah berjasa mengantarkan kita kepada keimanan dan hidayah Islam, dua nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita. Semoga dapat membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sahabat podcast yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini, dewasa ini, kita telah mulai melihat kecenderungan umat kepada pendidikan Islam. Itu kita lihat dengan munculnya atau maraknya berbagai diskusi dialog tentang pendidikan Islam, dan juga seminar-seminar yang membahas tentang pendidikan Islam. Dan juga itu kita lihat tulisan-tulisan karya-karya ilmiah atau buku-buku yang terbitkan yang membahas tentang pendidikan Islam. Dan itu juga kita lihat tumbuhnya kesadaran para orang tua dan masyarakat untuk mengantarkan anak mereka kepada lembaga institusi sekolah-sekolah yang di sana dilaksanakan pendidikan Islam. Dan yang terakhir itu kita lihat itu maraknya pertumbuhan lembaga-lembaga, institusi sekolah-sekolah yang di sana dilaksanakan pendidikan Islam, yaitu dengan munculnya universitas-universitas Islam, bahkan menjamurnya berbagai pondok pesantren dan juga sekolah-sekolah Islam terpadu, mulai dari SMA Islam terpadu, SMP Islam terpadu, SMA Islam terpadu sampai TK Islam terpadu. Dan semua ini membuktikan bahawa umat telah mulai kembali dan tertarik kepada pendidikan Islam. Oleh kerana itu, apa sebenarnya pendidikan Islam sehingga mengembalikan umat dan bisa berumat tertarik kembali kepadanya? Oleh kerana itu, untuk membahas tentang pendidikan Islam ini, kita hadirkan pembicara narasumber kita pada kesempatan atau kali ini, yaitu Al-Ustaz Baidawi SPD MPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ahlan bik. Waalaikumsalam dan selamat datang juga. Beliau ini adalah seorang dai kondang dan juga seorang tenaga pendidik senior yang telah lama berkecimpung di dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Ya Ustaz? Ya, betul sekali Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oleh karena itu, kepada beliau kita berikan waktu sekitar 30 menit untuk berbincang-bincang tentang pendidikan Islam ini. Kepada Ustaz dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat podcast MUI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua,
Sehingga dengan nikmat tersebut kemudian kita bisa kembali berpikir untuk apa Allah menciptakan kita. Bisa juga kita dengan nikmat tersebut menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan nikmat tersebut menjadikan kita hamba-hamba yang mau terus belajar. Dan pada kesempatan ini mari bersama-sama kita belajar tentang pendidikan Islam, yang mana pada dewasa ini kita lihat khususnya di wilayah kita di Kabupaten Kampar begitu menggeliatnya pendidikan Islam di wilayah kita. Ini tidak lain tidak bukan karena salah satunya Kampar merupakan serambi Mekahnya Riau, dan masyarakat Kampar itu sangat-sangat agamis sekali dan juga sangat dekat dengan Islam. Oleh sebab itu nuansa keislaman ini kemudian membangun sebuah kesadaran bagi masyarakat. Kemudian dengan kesadaran tersebut menjadikan mereka lebih mendekatkan diri dengan Islam. Kemudian mereka masukkan anaknya, keluarganya ke dalam institusi-institusi pendidikan Islam. Sahabat podcast dimanapun Anda berada, pendidikan Islam itu merupakan proses transfer ilmu pengetahuan untuk membentuk sebuah karakter yang diinginkan sesuai dengan ajaran agama Islam. Di situ juga kita ingin bahwasanya seluruh umat manusia, terutama umat Islam, wabil khusus lagi kita di wilayah kita di Kabupaten Kampar, melalui pendidikan Islam itu kemudian terbangun kesadaran untuk memperjuangkan agamanya. Apalah daya ketika orang yang mengaku agamanya Islam kemudian dia tidak dekat dengan agamanya. Apalah gunanya ketika dia KTP-nya bertuliskan agamanya Islam, tapi syariat agamanya tidak dia jalankan. Apalah manfaatnya ketika dia mengaku-ngaku dirinya agamanya Islam, lalu sama sekali kehidupannya tidak menampakkan ajaran agamanya sama sekali. Oleh sebab itu melalui pendidikan Islam ini kita ingin menyadarkan kembali umat Islam agar mereka kembali kepada agamanya. Wabil khusus mungkin melalui lembaga-lembaga formal ataupun non formal. Kalau melalui lembaga formal tentu itu tidak bisa dilaksanakan untuk yang usia dewasa, mungkin untuk anak-anaknya ketika mereka di usia pelajar. Dan kemudian untuk lembaga non formal melalui kajian-kajian, melalui taklim-taklim keislaman, disitulah kemudian masyarakat dibangun kembali kesadarannya untuk kembali kepada Islam. Kemudian kaum muslimin dan juga sahabat podcast dimanapun Anda berada, kita lihat saat ini pertumbuhan lembaga pendidikan Islam itu sangat-sangat luar biasa menjamur. Ada, kalau kita lihat
lembaga keislaman itu yang paling eksis, yang paling tertua itu melalui lembaga-lembaga pesantren. Dan saat ini pertumbuhan pesantren sangat-sangat dahsyat di seluruh Indonesia. Di Kampar saja jumlah pesantren itu lebih dari 120 pesantren. 120 pesantren lebih. Dan masih ada lagi pesantren-pesantren yang tumbuh yang belum mendaftarkan izin pendiriannya. Kemudian lembaga-lembaga besar seperti NU, Muhammadiyah, ya, mereka mendirikan lembaga yang bukan hanya berbentuk pesantren, tapi misalnya madrasah atau juga sekolah keislaman lainnya. NU dengan Al-Ma'arifnya, Muhammadiyah dengan sekolah Muhammadiyahnya. Dan kemudian tahun 2003 itu ditandai sebuah babak baru ketika Dr. Fahmi Alaidrus dan juga teman-teman beliau mendirikan yang namanya Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Sebuah organisasi yang menggabungkan, menghubungkan, mengorganisir lembaga-lembaga Islam terpadu di seluruh Indonesia. Ini luar biasa sekali. Menurut penelitian yang diterbitkan di beberapa internet, kita lihat misalnya di tahun 2013 itu perkiraan jumlah lembaga Islam terpadu, baik itu yang bergabung di JSIT ataupun tidak bergabung di JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu, itu ada sekitar 10.000 lembaga Islam terpadu. Itu tahun 2013 se-Indonesia. Sekarang tahun 2025 belum ada penelitian terbaru, tapi bisa jadi dari tahun 2003 ke 2013 itu 10 tahun. 2025 itu sudah 12 tahun dari penelitian yang sebelumnya. Itu bisa jadi lembaga Islam terpadu di Indonesia itu bisa jadi lebih dari 20.000 saat ini. Dan belum ada penelitian yang menyatakan itu, tapi kurang lebih bisa jadi seperti itu. Mengapa menjamur sekolah-sekolah Islam terpadu ini di Indonesia? Dan juga menjamur pendirian pesantren-pesantren di Indonesia. Bahkan ada yang unik, lembaganya pesantren, di atasnya, di bawahnya dibangun SMP IT atau SMA IT, tapi pesantren. Ini perpaduan yang sangat unik. Mengapa ini menjadi booming saat ini? Tidak lain tidak bukan karena kesadaran umat terhadap agamanya. Ini yang perlu kita apresiasi. Kebetulan kami sendiri adalah praktisi di lembaga Islam terpadu. Kami sendiri menangani beberapa lembaga Islam terpadu sebelumnya, dan saya sudah berkecimpung di lembaga Islam terpadu itu kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Dan pertumbuhannya dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang itu luar biasa sekali. Itu menandakan semangat umat Islam di seluruh Indonesia untuk kembali kepada Islam itu sangat-sangat besar. Kita lihat dulu tahun-tahun 2005, 2006 dan seterusnya. Sekolah-sekolah yang sekolahnya berbasis Islam itu sangat sedikit. Dan kemudian kita lihat masyarakat yang pergi sekolah mengenakan pakaian Islami itu jumlahnya sangat sedikit.
Kita berbeda dengan Kabupaten Kampar dengan perda wajib berbusana muslimah, itu sebuah berkah tersendiri. Kalau di beberapa daerah yang tidak ada perda itu, ya, maka tidak heran masyarakatnya yang pergi ke sekolah itu ya sesuai dengan seragam yang yang telah lalu-lalu gitu. Padahal agamanya Islam. Salah satu yang menyebabkan masyarakat berubah itu adalah menjamurnya lembaga-lembaga Islam ini. Itu salah satunya, sehingga kemudian masyarakat terbiasa dengan berpakaian, anak-anak sekolah terbiasa dengan berpakaian muslimah, khususnya yang perempuan. Sahabat podcast dimanapun Anda berada, maka ini patut untuk kita syukuri bersama, dan juga ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua untuk mengelolanya. Karena ketika sesuatu menjadi besar, tantangannya juga akan menjadi besar. Mungkin seperti itu, Ustaz. Ustaz, kita itu melihat di tengah-tengah masyarakat banyak sekali sekarang sekolah-sekolah Islam yang telah didirikan, tapi terkadang mereka tidak bisa mencapai tujuan utama dari pendidikan Islam itu. Itu apa sebenarnya tujuan utama dari pendidikan Islam yang kita dirikan itu? Baik, sahabat podcast dimanapun Anda berada, kalau kita lihat, kebetulan kami adalah praktisi di pendidikan Islam terpadu. Kalau kita lihat dari visi misi yang diinginkan oleh Islam terpadu, lembaga yang di bawah naungan Islam terpadu, yang diinginkan dalam pendidikan Islam itu adalah keterpaduan, bukan pemisahan antara ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu agama. Ingin menghilangkan dikotomi itu, pemisahan itu. Di dalam Islam yang namanya ilmu itu tidak ada namanya ilmu umum, tidak ada ilmu agama. Itu salah satu yang diinginkan. Karena apa? Tujuan akhir daripada ilmu itu adalah untuk menambah keimanan dan ketakwaan. Itu tujuan akhirnya. Kalau memisahkan diri, oh ini ilmu umum, oh ini ilmu agama, kemudian menambah keimanan, ketakwaan. Itu ilmu umum itu apa? Apakah hanya sekedar untuk duniawi saja? Kita menginginkan penyatuan itu, keterpaduan itu. Maka di dalam ilmu umum kemudian kita satukan juga, kita poles juga di situ dengan ilmu agama. Contoh misalnya, ilmu di sekolah itu ada pelajaran IPA. Kalau sekarang IPA sosial untuk tingkat SD ya. IPA sosial sekarang di kurikulum Merdeka. Nah, di dalam pelajaran IPA ya, ada pembelajaran misalnya tentang pembentukan manusia, mulai dari janinnya, mulai dari ketika di dalam kehamilannya, di dalam kandungan ya. Itu dari sisi ilmu pengetahuan umum. Ternyata itu sangat berkaitan dengan ilmu agama. Bagaimana Allah menjelaskan di dalam surat Al-Alaq. Sangat jelas sekali. Ya. Kalau hanya diajarkan ilmu umumnya, yang dia dapat tentu duniawinya saja. Tapi ilmu umum ketika itu juga bagian daripada ilmu agama,
maka yang dia dapatkan adalah dunia dan akhirat. Maka dalam pendidikan Islam ini kita ingin memadukan, menyatukan seluruh aspek ilmu itu menjadi satu kesatuan. Dan ini ingin kita sadarkan masyarakat bahwasanya tidak masalah mereka sekolah di mana saja, tidak masalah mereka tidak sekolah di sekolah Islam pun tidak ada masalah. Tapi pondasi keagamaan yang dibangun oleh keluarganya, oleh orang tuanya itu cukup sehingga dia memahami, oh ilmu umum itu juga bagian daripada ilmu agama. Mungkin seperti itu, Ustaz. Kemudian Ustaz, sebagaimana yang Ustaz lihat dan ketahui, sejauh mana implementasi pendidikan Islam di Indonesia? Baik, ini luar biasa sekali. Kalau kita lihat di Indonesia dewasa ini secara umum ya, di seluruh Indonesia, wabil khusus di daerah kita di Kabupaten Kampar ataupun juga lebih luasnya di Riau misalnya, lembaga-lembaga Islam itu berdiri sangat banyak dan menjamur. Implementasi pendidikan Islam itu diimplementasikan melalui pesantren, dan ini sudah berdiri dari sebelum kemerdekaan, di mana para ulama zaman dahulu mengajarkan pendidikan Islam melalui pesantren-pesantren yang dibangun, meskipun sangat-sangat sederhana. Dan pesantren sendiri ya, itu juga ada pesantren khalafiyah, ada salafiyah ya. Ada pesantren klasikal, ada pesantren salafiyah, ada pesantren modern khalafiyah. Dan kedua-duanya ya ada plus minusnya, ada sesuatu yang luar biasa. Ini dari pendidikan pesantren. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, untuk di Kampar itu lebih 120 pesantren berdiri. Dan untuk di Riau, pesantren terbanyak itu ada di Kampar. Pesantren terbanyak itu ada di Kampar. Bahkan Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Kampar, Bapak Fuadi, beberapa waktu yang lalu mendeklarasikan Kampar sebagai negeri santri. Negeri santri. Iya. Kampar negerinya para santri. Dideklarasikan pada hari santri, kalau tidak salah di tahun yang lalu, di Petapahan ketika peringatan hari santri. Ini lembaga pendidikan yang berbasis pesantren. Ada juga lembaga pendidikan yang tidak berbasis pesantren, misalnya sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan SD-nya, dengan mulai TK-nya RA ya, TK Aba Aisyah Bustanul Atfalnya ya, kemudian RA-nya juga, kemudian SD, kemudian SMP, SMA dan seterusnya sampai perguruan tinggi. Bahkan Muhammadiyah itu punya perguruan tinggi di wilayah-wilayah non muslim, wilayah-wilayah yang mayoritas non muslim, namun tetap ya dengan nuansa keislamannya tanpa memaksa mahasiswanya untuk memeluk agama Islam. Ini sangat luar biasa sekali ya. Seperti kita lihat yang beredar di internet, misalnya di Papua, di NTT ya, atau misalnya di UMSU kemarin yang cukup heboh juga, ketika wisuda ada salah seorang wisudawan perempuan yang non muslim yang merasa terharu kuliah di lembaga Muhammadiyah yang tidak mengusik sedikit pun keyakinannya, tapi tetap menjadi rahmatan lil alamin. Ini luar biasa sekali. Dan Muhammadiyah kalau kita lihat di internet, Muhammadiyah adalah salah satu lembaga keagamaan terkaya di dunia, keempat di dunia.
Masya Allah. Yang pertama itu ada lembaga keagamaan dari Amerika, ya. Kekayaannya kalau dirupiahkan itu sampai 4.000-an triliun. Kemudian yang kedua ada lembaga keagamaan dari Jerman, itu juga sekitar dirata-ratakan antara 700 triliun sampai 4.000 triliun. Kemudian yang ketiga ada lembaga keagamaan dari India, itu sekitar 500 triliunan asetnya. Dan Muhammadiyah itu lembaga keagamaan terkaya di dunia nomor 4 dengan kekayaan aset itu sekitar 400-an triliun. Masya Allah. Dan beberapa waktu yang lalu, ya, salah satu tokoh Muhammadiyah pernah berseloroh bahwasanya pemerintah juga masih punya utang dengan Muhammadiyah dengan BPJS-nya, ya. BPJS di rumah sakit swasta di Muhammadiyah itu, rumah sakit Muhammadiyah yang ada di Indonesia itu utang yang belum dibayarkan itu senilai sekitar 1,2 triliun. Masya Allah. Dan kemudian sahabat podcast dimanapun Anda berada, implementasi pendidikan Islam selanjutnya itu melalui lembaga-lembaga Islam terpadu. Dan saat ini sangat-sangat banyak sekali, sangat menjamur sekali, ya. Dan tadi kita sampaikan salah satu pendiri JSIT itu Dr. Fahmi Alaidrus. Beliau adalah pendiri Islam terpadu bernama Nurul Fikri. Kalau di Sumatera Barat yang pertama berdiri itu ada namanya Azkia, ya. Ya, lembaga SIT Azkia, bahkan sekarang punya Universitas Azkia juga. Kemudian di Riau justru ini unik. Ada beberapa lembaga Islam terpadu yang berdiri di awal-awal itu, ya. Ada di Duri, ya, SIT Mutiara. Kemudian di Pekanbaru ada Al-Ittihad, ya, SIT Al-Ittihad. Itu salah satu yang awal-awal berdiri. Kemudian ada juga Al-Fityah dan seterusnya. Dan setelah itu banyak sekali lembaga-lembaga yang menamakan lembaga IT, ya, ataupun yang tidak menamakan IT tapi bernuansa Islam dan kemudian meniru program-program Islam terpadu. Di Kampar sendiri, ya, banyak sekali lembaga yang secara eksplisit menyebutkan lembaganya IT, Islam terpadu. Misalnya ada Insan Cendekia, ada Luqmanul Hakim, ada Income, ya, ada Al Fauzan dengan SMP ITS SMA IT-nya, kemudian ada Usaimin, ya, kemudian ada SMP IT SMA IT Madani, ya, Madani Riau dan seterusnya. Dan kami sendiri tahun ini mendirikan lembaga di Sungai Pinang namanya SD Tahfiz Dai Cilik Haifalah. Tidak menggunakan nama IT tapi bernuansa IT. Karena kami adalah praktisi IT yang berkecimpung di lembaga-lembaga IT lebih dari 20 tahun. Mungkin seperti itu, Ustaz. Ya, kemudian Ustaz, yang menjadi pertanyaan bagi saya itu apa-apa saja itu jaringan sekolah Islam terpadu ini, Ustaz? Ya. Jaringan sekolah Islam terpadu, ya, itu sebuah lembaga nirlaba yang didirikan tahun 2003 dengan ketua pertamanya itu adalah Dr. Fahmi Alaidrus. Beliau pendiri Nurul Fikri dan beliau, ya, sangat-sangat disegani di jaringan sekolah Islam terpadu. Kemudian periode-periode berikutnya, ya, dipimpin oleh Ustadz Sukro Muhab dan seterusnya, ya.
Dan yang terbaru saat ini pada Munas ke-6 tahun 2025 ini di bulan Agustus yang lalu, terpilihlah Ustadz Ahmad Fikri sebagai Ketua JSIT Indonesia. Jaringan Sekolah Islam Terpadu, sebuah lembaga yang ingin menyatukan lembaga-lembaga Islam terpadu di seluruh Indonesia untuk menyamakan visi dan misi. Agar apa? Agar orang tidak salah persepsi tentang Islam terpadu. Ada orang mengatakan Islam terpadu itu mahal. Islam terpadu itu terpadunya apa? Apakah terpaksa pakai duit gitu? Ya. Jadi dengan adanya lembaga JSIT yang pada Munas pertama tahun 2003 itu untuk menyatukan sekolah Islam terpadu, ya, agar orang tua dan masyarakat secara umum, ya, tidak salah kaprah tentang lembaga-lembaga Islam terpadu yang ada di Indonesia. Dan juga tadi salah satu tujuan lembaga JSIT itu, ya, di dalam pendidikan Islam, JSIT menginginkan keterpaduan, ya, ilmu antara ilmu umum dan ilmu agama menjadi satu kesatuan, bukan terpisah. Lalu bagaimana lembaga Islam yang lain bisa mengetahui itu kalau tidak melalui lembaga Islam, jaringan Islam, jaringan sekolah Islam terpadu ini. Dan kemudian melalui JSIT ini juga, ya, kita ingin agar tidak terpisah antara satu JSIT dengan satu sekolah Islam terpadu dengan Islam terpadu yang lainnya. Misalnya di satu wilayah, betul bahwasanya sekolah Islam terpadu A, sekolah Islam terpadu B itu dua lembaga entitas yang berbeda. Kemudian mereka saling berkembang, saling berkompetisi, saling bersaing. Padahal yang diinginkan bukan persaingan, tapi bersama-sama membangun umat. Maka itulah yang diinginkan daripada jaringan sekolah Islam terpadu itu. Terima kasih Ustaz atas perspektifnya dalam podcastmu ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan tadi itu memberi kontribusi manfaat kepada umat. Dan terakhir, saya sebagai moderator itu mendoakan Ustaz semoga urusannya dimudahkan, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala-galanya. Dan terakhir, kita tutup acara kita ini dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.